tak bosan buat anak-anak yang hadir. 1, 2, 3, Masya Allah 4, 5. Nah, yang akhwat lebih banyak kayaknya. Selalu kita mencontoh bagaimana Rasulullah dalam sebuah riwayat, begitu ada anak masuk dalam majelisnya, Rasul menyambut mereka dengan sambutan marhaban ya thalabal ilmi, selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Inilah sunnah yang mungkin seringkali tidak diketahui atau mungkin disepelekan oleh kita. Ternyata Rasul sangat memuliakan anak-anak di dalam majelisnya. Ya, jadi kalau anak masuk dalam majelis ilmu, yang benar itu disambut bukan disambit. Kenapa? Karena mereka lah calon pemimpin di masa depan. Jika sedari kecil mereka punya memori kenangan yang indah akan Islam, akan majelis-majelis kebaikan, maka mereka tidak canggung, bahkan tidak trauma untuk hadir ketika mereka dewasa. Isi kepala mereka telah tertanam hal-hal yang positif. Dan insya Allah jika banyak tanaman-tanaman hal yang positif dalam otak mereka, dengan spontan akan mengusir hal-hal yang negatif. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Jadi keburukan itu akan terusir jika kebaikan itu banyak. Isi kepala anak yang kotor, jorok, dan kalimat-kalimat negatif akan terusir kalau orang tua intens membawanya ke majelis-majelis ilmu. Kalau rewel nggak ada masalah, kita keluar sejenak, tenangkan, masuk lagi. Kalau mereka ngantuk nggak apa-apa tidur, tapi telinga mereka masih menyimak, insya Allah terus merekam. Kalau ada yang mau coret-coret nggak ada masalah. Walaupun duduknya mereka mungkin ada yang selonjoran, tiduran, ada yang sambil ngemil, makan snack milik mamahnya yang udah diincer dari tadi sama mamahnya, nggak ada masalah. Dengan hal itulah mereka terbiasa untuk berdekat-dekatan dengan majelis ilmu, dan itulah tradisi para salafus soleh. Bagaimana ibunda Imam Ahmad misalnya sedari kecil memakaikan Imam Ahmad dengan imamah dan gamis yang bagus, kemudian saat azan subuh berkumandang digendong anaknya karena beliau sudah janda, dan ketika ibunya berhalangan karena haid, anaknya ditaruh di teras masjid. Apa yang lakukan Imam Ahmad? Hanya berjalan-jalan saja, tapi sudah terbiasa dengan masjid. Ibunda Imam Nawawi sama, anaknya didorong masuk dalam majelis halaqah Quran, sehingga sebelum 10 tahun sudah hafal Quran. Kemudian dia pindah lagi ke halaqah hadis, sehingga umur 15 tahun sudah hafal ratusan ribu hadis. Bahkan di umur 19 tahun disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, beliau menghafal kitab-kitab fikih. Dan inilah salah satu kebiasaan unik para salafus soleh, kitab itu atau buku bukan dipahami dulu, tapi dihafal. Kenapa harus dihafal? Karena dulu buku itu mahal, kertas itu mahal. Khawatir kalau kertasnya hilang, bukunya hilang, udah nggak bisa lagi, nggak bisa fotokopi lagi. Maka kalau dihafal masih nempel di kepala. Makanya kebiasaan menghafal kitab itu tradisi salafus soleh. Jadi mohon maaf kalau cuma hafal Quran dulu udah biasa, hafal hadis dulu udah biasa. Yang hebat kalau hafal kitab. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi ketika beliau Imam Nawawi menghafal kitab fikih yang ditulis oleh Imam Asy-Syirazi, judulnya At-Tanbih. Beliau membaca keterangan tentang bab mandi junub, sesuatu yang mudah-mudahan kita semua para orang tua di sini sudah memahaminya. Tapi Imam Nawawi ketika membaca keterangan dari al-muallif agak kebingungan ketika membaca keterangan muallifnya, yajibul ghusla min ilajil hasyafah fil farji. Wajib seseorang mandi jika masuk hasyafah kepada farji. Saya yakin Bapak Ibu udah paham maksudnya? Paham maksudnya? Tapi Imam Nawawi ketika membaca ini bingung. Maka melakukan Imam Nawawi, beliau beristihad. Apa istihadnya? Wajib seseorang mandi junub jika di pagi hari perutnya berbunyi. Jadi kalau beliau bangun pagi perutnya berbunyi kriuk-kriuk itu karena lapar, mandi junub. Besok pagi perutnya lapar lagi, kriuk-kriuk, mandi junub. Berapa lama? Kurang lebih 2 bulan. Selama 2 bulan beliau mandi junub, dan temannya menegurnya karena agak janggal. Anak muda di zaman dulu kalau rajin mandi pagi aneh. Ya, orang kalau rajin mandi pagi biasanya itu udah nikah. Maka beliau bertanya, kamu kenapa mandi terus? Imam Nawawi menjawab, saya baca kitab bunyinya begini. Maka temannya tertawa. Alam tadri hasyafah wal farj. Emangnya kamu nggak tahu hasyafah apa, farji itu apa? Enggak.
Maka jelaskan temannya, hasyafah itu kemaluan laki-laki, farji kemaluan perempuan. Maksud kalimat ini adalah al-jima. Maka Imam Nawawi pun mentertawakan kebodohannya. Umur 19 tahun, Pak. Kira-kira mahasiswa tingkat berapa? Hah? Tingkat 1 lah ya, tingkat 2. Enggak ngerti tentang organ reproduksi. Bukan karena dia bodoh, tapi isi kepalanya terlalu penuh dengan hal-hal yang positif, sehingga yang kayak gitu enggak bakal diingat, enggak bakal terekam, enggak penting lagi. Itulah didikan para ulama, ibunda para ulama, yang anak-anaknya tempat duduknya dari kecil, majelis-majelisnya yang baik-baik. Ya, jadi kalau anak-anak zaman now itu ngomongnya kasar, kotor, itulah mungkin teguran buat kita. Mungkin kita jarang membawanya ke majelis yang baik, lebih banyak mereka duduk di majelis al-playstationia, ya, al-game online dan semisalnya, sehingga kalimat itu nempel di kepala mereka. Karena itu buat anak-anak kita yang tadi saya tunjuk, yang itu saya ingin menyampaikan salam cinta buat mereka. Dan mari kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda milakan Allah, malam Ahad ini sejatinya malam yang menentukan bagaimana kualitas keluarga kita dalam menentukan visi masa depan. Di akhir pekan pilihan kita untuk berlibur banyak, untuk melakukan aktivitas bersenang-senang di rumah banyak, tapi yang istimewa justru mau hadir di dalam majelis ilmu. Inilah yang istimewa. Dan kenapa kita hadir? Karena kita ingin berkeluarga menjadi keluarga yang spesial. Keluarga yang spesial, keluarga yang Allah kokohkan mereka bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Keluarga dunia dan akhirat. Inilah keluarga yang sejatinya keluarga yang kokoh, keluarga yang sejatinya dibenci sekali oleh setan. Setan itu paling benci sama keluarga yang kokoh dalam urusan berkaitan dengan urusan akhirat. Dan setan selalu berusaha memang untuk merusaknya. Salah satu target pertama dari makar setan kepada manusia yaitu adalah keluarga. Jadi setelah kita menikah, target pertama yang menjadi operasi dari setan dan berikut tentaranya adalah keluarga. Disinilah kenapa saat kita menikah, berumah tangga, jangan sampai kita lalai dari makarnya setan ini. Salah satunya mengokohkan keluarga kita dengan ilmu yang benar, supaya kita nggak menyumbang angka kerusakan keluarga yang menjadi tawanya setan, karena setan sangat bergembira terhadap hancurnya keluarga. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis sampaikan oleh Imam Muslim, bahwa iblis sebagai pimpinan setan senantiasa mengumpulkan seluruh anak buahnya yakni setan di atas singgasananya di atas air. Disinilah iblis melakukan yang disebut sebagai rapat koordinasi, ya, rakor. Iblis ini makhluk Allah yang serius godain kita, Pak. Makanya jangan main-main. Iblis ini kalau godain kita serius, ya. Makhluk Allah yang istiqomah itu salah satunya iblis. Kenapa istiqomah? Iblis itu nggak pernah cuti, mengajukan cuti nggak pernah. Iblis resign itu nggak ada ceritanya. Resign capek juga jadi setan gitu, jadi hantu baik Casper, nggak ada. Iblis dan setan mereka terang-terangan untuk merusak manusia. Maka karena itu dia melakukan koordinasi. Makanya kalau kita punya organisasi seperti DKM, seperti organisasi dakwah, jangan kalah sama iblis, karena iblis aja rakor, terus koordinasi. Iblis bertanya kepada masing-masing setan itu, "Madza fa'altum?" Kalian sudah melakukan apa saja, wahai anak buahku? Itu perkataan iblis kepada masing-masing setan. Berkatalah satu setan di hadapan iblis untuk melaporkan apa yang telah lakukannya. "Ya iblis, fa'altu kadza wa kadza." Dua iblis, saya sudah melakukan amalan ini dan ini. Ya, diceritain prestasinya. Saya sudah melakukan amalan membuat manusia berzina, berjudi, minum minuman keras. Berkata iblis kepada setan yang melapor tadi, "Ma sana'ta syai'an." Yang kamu lakukan itu kecil, biasa, terlalu mainstream. Semua setan udah sering godain manusia melakukan itu. Itu mah bukan prestasi. Saya mau yang spesial. Maka setan yang lain melapor dengan laporan yang berbeda. "Ya iblis, ma taraktuhu hatta farraqta bainahu wa baina imraatih." Dua iblis, saya pepet terus seseorang, saya nggak pernah tinggalin dia walau sedetik sampai dia bercerai dengan pasangannya. Pokoknya saya pepet terus dia sampai dia cerai sama pasangannya.
Apa reaksi iblis mendengar laporan ini? Dipanggil setan tadi, sini duduk di samping saya, sebagai bentuk penghormatannya, karena yang siapa duduk di sampingnya itu berarti hanyalah setan yang teladan ya, setan teladan di samping dia. Apa kata iblis kepadanya? Ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Disinilah Ibnu Taimiyah membuat kesimpulan prestasi terbesar setan adalah merusak keluarga dari hadis ini. Maka kalau kita setelah menikah, awal mula menikah, jangan main-main dengan makar iblis. Kalau sebelum menikah, apalagi yang pacaran, iblis melakukan strategi, dibikin masing-masing rindu antara kekasih yang belum nikah, rindu yang tak halal, itu sengaja dibikin semuanya baik di mata kita. Apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, walaupun buruk ya, dianggap baik. Kentutnya aja wangi gitu ya. Kalau lagi pacaran, apapun bersama kamu siap sayang ya, tai kucing aja rasa coklat gitu ya. Kalau bareng sama kamu, setan membuat imajinasi itu. Tapi setelah menikah, maka iblis dan setan merubah strateginya. Apa strateginya? Bikin dia saling cemburu. Was-was, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Curiga, prasangka. Kalau nanti dia lagi mandi, suaminya, istrinya ngecek handphonenya, jangan-jangan ada WA kepada cewek lain. Begitu ada WA kepada orang nomor gak dikenal, hey say, tuh kan siapa nih ya, padahal temannya namanya Saiful, kan curiga. Pasti nih, pasti curiga. Dibikin malam-malam ibu-ibu nih pada saat tidur mimpi suaminya selingkuh. Setan itu. Begitu pagi-pagi suaminya mencoba baik, sayang, jangan pegang-pegang. Kenapa sih semalam kamu selingkuh? Kan tidur bareng sama kamu. Iya, tapi udah mimpi kamu selingkuh. Loh kok marah sama aku? Ya kenapa kamu gak bangunin aku? Jadinya aku kemimpian kamu terus. Emosinya terus negatif, terus marah. Disitulah setan bekerja. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, nama setan itu namanya ismuhu dasim, namanya dasim, nama setannya. Saya telusuri riwayat tentang dasim ini, nggak satupun saya temukan ada hadis yang sahih. Wallahu alam. Tapi ini ulama, kita ambil saja ibrohnya, tidak peduli namanya, mau namanya dasim, dasimah ya, nggak peduli. Yang jelas ada setan yang tugasnya merusak keluarga kita. Kenapa keluarga itu yang disasar oleh setan? Kenapa bukan ekonomi? Kenapa bukan politik negeri kita hancur ini? Sejatinya karena salah yang diurus. Yang diurus justru hal yang sejatinya tidak memberikan efek kekuatan sebuah negara. Ekonomi penting, emang sangat penting. Kalau nggak diurus urusan ekonomi, wow, bakalan berantakan. Perut ini nggak main-main, orang bisa bacok-bacokan. Makanya pemerintah bikin Kementerian Ekonomi. Politik penting nggak? Penting. Kita nih gara-gara politik aja kemarin terpecah belah, ya, sampai saling mencaci, cebong, kampret. Sekarang setelah bersatu jadi kecepret, kan banyak. Ya udah tuh ribut. Akhirnya bikin Kementerian Politik. Kalau ditanya ekonomi penting, penting. Politik penting, penting. Tanya lagi, keluarga penting nggak? Ya penting lah Ustadz. Kalau nggak penting, lihat aja tuh anak-anak berantakan, ribut, keluarganya ribut, anak-anak menjadi anak bermasalah. Tapi negeri ini menganggap penting keluarga, sampai sekarang nggak ada Kementerian Keluarga. Sampai sekarang. Makanya angka kerusakan keluarga itu tiap tahun meningkat. 2009 yang bercerai 250.000 pasangan, naik ya. Tahun 2018 yang bercerai 435.000 pasangan. Dari 250.000 naik 435.000. Makanya berdasarkan statistik di Indonesia setiap 1 jam ada 48 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Ya. Jadi kalau saya udah ceramah setengah jam, barusan 24 pasangan cerai. Selama saya ceramah. Dari perceraian itu emang sesimpel itu kan, cuma cerai doang? Enggak. Setan kenapa menghancurkan dari keluarga? Karena di keluarga itu kerusakan mulai muncul. Satu, kalau percerai suami dan istri, mantan suami mantan istri, maka yang pertama kali ribut biasanya antar keluarga besar. Mulai muncul stereotip. Udah cerai nih, berkata keluarga besar suami, makanya lain kali kau cari bini jangan dari suku ini. Suku ini tuh brengsek, perempuannya celamitan. Nah, mulai mindset, satu suku dimusuhin. Berkatalah keluarga besar mantan istri, lain kali cari laki, gua udah bilangin, suku kayak gitu laki-lakinya jahat semuanya, nggak ada yang baik. Lain kali jaga diri.
mindsetnya satu suku, musuh antar suku tuh. Selesai? Belum. Anak-anak yang berasal dari bapak dan ibu yang cerai, disinilah yang menjadi taruhannya. Mereka tumbuh jadi anak yang liar. Mereka besar di jalanan. Tontonannya adalah video porno, film-film berbau kekerasan. Jadilah mereka kena narkoba, bahkan mereka candu pornografi, gaya hidup free sex. Ketika mereka jadi pemimpin, jadilah mereka pemimpin yang cerdas, tapi mereka cerdas tapi tak bermoral. Makanya kan perhatian negeri ini terhadap keluarga termasuk kita sangatlah rendah. Padahal kalau dihitung masalah anak-anak yang sekarang pusing kita mikirinnya, bermula dari mana? Dari keluarga. Coba tanya anak-anak yang pakai narkoba itu, kenapa sih lu pakai narkoba? Kan nggak mungkin mereka jawab, ya soalnya sistem ekonomi kita kan kapitalis. Nggak mungkin mereka jawab itu. Kenapa sih lu suka nonton film porno? Ya kan politik kita demokrasi. Enggak ada hubungannya sama ekonomi sama politik. Mereka kalau ditanya kenapa kamu begini, jawabannya singkat, Nabi menohok, keluarga gua berantakan. Gua punya bapak tetapi yatim, gua punya ibu tetapi piatu, gua punya rumah tapi nggak punya keluarga. I have house not home. Dan inilah hampir sebagian besar anak-anak kita mengalaminya. Maka malam ini mudah-mudahan kita rutin mengkaji bagaimana pesan Umar kepada salah satu anak muda yang mau nikah, yang mungkin kita tidak mengikuti nasihatnya Umar waktu dulu nikah. Suatu hari datang seorang anak muda mau nikah, berkata kepada Umar, "Ausini ya Amirul Mukminin, beri saya wasiat wahai Amirul Mukminin." Apa kata Umar kepadanya? Tafaqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu menjalani rumah tangga. Jadi Umar justru menasihati pelajarilah ilmunya sebelum kamu rumah tangga. Sementara sebagian kita dulu waktu nikah, mungkin termasuk saya, modal nikah tuh cuma 2. Tabungan udah cukup nyewa balai Kartini gitu kan, yang agak gedean gitu. Yang kedua, sudah siap calonnya, semangat udah ada. Itu doang. Sehingga awal mula rumah tangga bulan madu, lama-lama bulan racun. Anak baru kecil kelihatan, ya Allah imut banget, udah gede, ya Allah amit banget gitu, amit. Kenapa demikian? Ternyata karena kita nggak punya ilmu. Ketiadaan ilmu inilah yang dikecam dalam segala hal sebagai pangkal dari kerusakan, karena banyak orang karena nggak punya ilmu melakukan yang kita kenal malpraktek. Malpraktek. Rasulullah bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah." Jika suatu urusan diserahkan kepada yang tidak paham ilmunya, tunggu datang masa hancurnya. Makanya ternyata semua peran dalam Islam harus punya ilmu. Sehingga ilmu inilah pembeda antara profesional dengan amatiran. Sementara tugas seorang muslim, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan kita bersikap profesional dalam segala urusan. Ternyata profesional itu tuntutan dari Islam, bahwa dalam segala urusan wajib profesional. Bukan sekadar engkau jadi wartawan, jadi artis, jadi atlet, jadi karyawan, jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, profesional. Tapi giliran jadi bapak dan ibu, jadi suami istri, enggak profesional. Makanya ketika rumah tangga dijalani dengan prinsip amatiran, berantakan. Apa prinsip amatiran? Coba-coba walau nggak ada ilmunya. Walau nggak ada ilmunya. Makanya sebagian besar kita, termasuk saya, lagi nampar diri dulu waktu nikah, ternyata nggak mengikuti wasiatnya Umar. Ya, dulu KUA ada pelatihan, nggak tahu ya nasihat pranikah, tapi kan formalitas doang. Ya, yang penting daftar selesai. Datang nggak? Nggak ada yang datang. Ada yang datang. Coba saya tanya, pembekalan KUA ada yang datang? Datang nggak ada. Padahal ada katanya undang-undangnya, katanya. Kita nggak bekali. Makanya ada yang baru rumah tangga nikah cerai karena lupa apa yang harus kita cari. Itu bab baru, bab menjadi suami istri, belum bab nanti bagaimana jadi bapak dan ibu. Banyak banget PR-nya. Makanya salah satu pembahasan pokok, kita harus tahu jalanilah rumah tangga ini dengan profesional, dengan ilmu. Kalau dengan ilmu, insya Allah kita menjalani rumah tangga ini dengan cara yang benar. Bagaimana memulainya? Salah satu pembahasan pokok dalam menikah atau berumah tangga itu bagaimana memahami esensi dari segala problematika rumah tangga.
Ustadz, suami saya kenapa ya udah nggak sayang lagi? Satu. Ustadz, kenapa sih istri saya ini ngomel-ngomel mulu, kasar banget sekarang? Dua. Ustadz, kenapa ya kok dia kok deket banget sama teman SMA-nya? Tiga. Anak saya itu candu banget gadget, sholatnya udah males-malesan. Empat. Ya Allah Ustadz, mertua saya rese banget ya, banyak banget ngaturnya, bingung saya. Lima. Enam. Ya Allah Ustadz tuh ipar kalau bisa jangan tinggal di sini apa ya? Bikin masalah aja, ribut saya sama ipar. Enam. Tuh. Dari semua masalah rumah tangga yang ujung-ujungnya sayang udah nggak sanggup lagi, cerai. Dari semua masalah itu ada satu yang menjadi akar kenapa itu muncul. Kenapa muncul masalah yang membuat kita akhirnya karam? Karena hilangnya keberkahan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, dan doa inilah dasar kita menjalani pertama kali berumah tangga. Siapa yang memahami makna doa ini, maka dia mencari awal-awal rumah tangga dengan cara benar. Rasul kalau awal orang nikah apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Keberkahan untuk kalian dan semoga kalian dikumpulkan dalam kebaikan, berkah. Suatu hari Aqil bin Abi Thalib, disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dia menikahi seorang wanita dari Bani Jushaym. Saat dia menikahi wanita dari Bani Jushaym, tiba-tiba datang kaumnya mengucapkan selamat, dan ucapan selamat kaumnya ini dibenci sama Aqil karena Rasulullah tidak menyukainya. Ini beliau katakan sebagai doa orang-orang jahiliyah. Apa yang diucapkan kaumnya pada saat seseorang menikah? Umumnya kaumnya mengatakan kepada orang baru nikah dengan doa birrifa'i wal banin, birrifa'i wal banin. Semoga rukun dan banyak anak ya. Semoga rukun-rukun dan banyak anak ya. Sebagian kita masih kayak gini ya. Ini ternyata doa jahiliyah. Hukumnya bukan haram. Para ulama tidak mengatakan haram. Semua doa baik. Tapi makruh. Maksudnya apa? Rukun dan banyak anak bukan itu dasarnya. Maka berkata Aqil, la taf'alu dzalik, jangan lakukan itu, jangan ngomong begitu, saya nggak suka. Kemudian kami bilang, terus kami harus mengucapin apa? Ucapkanlah yang diajarkan Rasul, barakallahu wa baraka alaikum. Atau yang tadi sudah saya ucapkan, barakallaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini dalam riwayat yang lain. Jadi Aqil mengkritik kebiasaan kaumnya yang doanya itu hanya mengucapkan kalimat yang tidak memasukkan keberkahan. Kenapa bukan rukun dan banyak anak? Karena rukun dan banyak anak cita-cita kita, tapi rukun kalau nggak berkah maka awal petaka. Yang penting kan kita nggak ribut, salah. Abu Lahab sama istrinya rukun. Abu Lahab sama istrinya itu kalau kata anak zaman now the best couple. Kemana-mana gandengan tangan Pak, mesra banget. Bikin yang belum jadi pengen, yang udah jadi pengen lagi gitu. Ngelihat mesra. Suatu hari ketika Rasulullah melewati rumah mereka, berkatalah istrinya Ummu Jamil, suamiku, kalau nanti Muhammad lewat lagi depan rumah kita, lihat aku lempari dia dengan kotoran onta. Maka sang suami alias Abu Lahab berkata, duhai istriku, engkau selalu mendukung perjuanganku. So sweet. Relationship goals. Romantis nggak? Rukun nggak? Rukun. Tapi lihat ujung dari rumah tangga ini. Saya naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, begitu juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Rukun sih rukun, tapi ujung kehidupannya nyemplung ke neraka, ngeri banget. Makanya bukan rukun dulu, berkah dulu. Kalau konflik ada berkah, naik kelas, makin cinta, makin mesra. Seperti dialami baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribut sama istrinya pernah, sama istri yang seperti Aisyah bahkan pernah terjadi tragedi yang luar biasa ketika fitnah bermunculan disebarkan oleh orang-orang kafir Quraisy bekerja sama orang munafik, ya, menyebarkan kisah hadithul ifki, kisah yang dibuat-buat tentang perselingkuhan antara Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dengan sahabat bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Wah, ini ya bigos di kota Mekah tuh cepat banget nyebar. Ya, lambe turahnya banyak tuh. Cepet tuh. Rasul batinnya sebagai laki-laki gak terima. Akhirnya dicuekin tuh Aisyah, sampai Aisyah merasa bumi ini terhimpit. Ribut mereka, mau marah bingung. Akhirnya Aisyah izin tinggal sama ayahnya dulu. Nggak enak tinggal sama suami, tapi ya kalau anak zaman now dibilangnya dikacangin. Ya, kalau kacang gurih, dikacangin perih.
kayak nggak mau pergi. Ribut. Tapi ujung dari kisah mereka justru happy ending. Ketika Allah menurunkan ayat mentazkiyah bahwa Aisyah sosok yang suci, at-thayyibah lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat, itu salah satu sebab nuzulnya, maka ini menjadi sebuah hujah. Sehingga Rasulullah pun tahu istrinya bebas dari tuduhan tersebut. Mesra lagi, justru makin akrab, makin cinta. Yang kemarin itu salah paham. Tuh, kalau berkah, karena berkah. Banyak anak banyak tapi nggak berkah, maka ujung-ujungnya jadi penyebab stroke pertama orang tua. Stres banget kalau pulang. Ada klien saya kalau mau pulang kantor anaknya 3, selalu nelpon saya dulu, minta sugesti dulu. Ustadz, aduh, kira-kira laporan apa lagi dari tetangga nih Ustadz, ya Allah. Nah, pertama kemarin habis nabrak orang jalan tol. Itu anak kedua, dia habis dikeluarin dari sekolah. Yang anak ketiga habis nyolong mangga tetangga. Ada aja laporan, stres. Deg. Karena nggak berkah, bukan banyak anaknya, berkahnya dulu. Karena kalau nggak ada anak pun, lihat Rasulullah dengan Aisyah tak ada anak, Rasulullah dengan Hafsah tak ada anak, Rasulullah dengan Saudah tak ada anak. Rasulullah hanya punya anak dari 2 istrinya, Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Di luar istri yang lain tak ada anak, tapi rumah tangga mereka berkah. Jadi berkah itulah yang harusnya dicari. Karena kalau anak itu berkah, Masya Allah, itu menjadi investasi termahalnya orang tua. Di dunia kita dapat DP-nya, kebahagiaan di masa tua. Siapa yang ingin berinvestasi, investasi terbaik bagi kita itu adalah anak yang soleh. Di masa tua dijamin mendapatkan kebahagiaan, apalagi nanti di akhirat. Ada ibu dan bapak yang kerja pontang-panting, ya, sampai meninggalkan anaknya. Sampai ketika ditanya, kenapa sih Pak kerja begini amat? Demi masa depan saya, Pak Ustadz. Saya nanti di masa tua kan nggak pengen ngerepotin anak-anak. Jadinya saya harus kerja. Pemahaman yang salah. Kenapa? Karena anak soleh tak pernah merasa dibebani ketika orang tuanya sudah tua. Di Mesir, di Arab Saudi ada salah satu syekh bercerita di pengadilan di kota Dammam ada kasus 2 kakak beradik saling menggugat di pengadilan. Biasanya kalau kakak beradik saling menggugat urusan apa? Warisan, harta. Kakak beradik ini menggugat. Sang kakak yang tergugat bercerita, Pak Hakim, perkenalkan nama saya, disebutlah namanya, usianya. Saya bekerja di perusahaan, saya di instansi pemerintah, saya pegawai negeri. Dan alhamdulillah jabatan saya tinggi, gaji saya sekian rial. Saya memiliki pendapatan sekian. Setiap harinya alhamdulillah saya tinggal bersama ibu saya. Ibu saya rawat bersama saya dan istri saya. Sudah beberapa tahun saya merawat ibu. Sampai adik saya menggugat hari ini untuk meminta haknya untuk merawat ibu. Bukannya saya tak mau memberikan ibu saya kepada adik, tapi Pak Hakim harus tahu bahwa adik saya seorang yang belum kerja tetap. Dia hanya kerja online di rumah, jadi kadang ada gaji, ada enggak. Saya nggak mau membebani adik saya, dan ibu saya khawatir nggak dapat kebahagiaan karena kekurangan sama adik. Karena itu Pak Hakim, saya mempertahankan hak merawat ibu demi kebaikan ibu saya. Tolong Pak Hakim pertimbangkan. Bayang ya. Adiknya berkata kemudian, Pak Hakim, nama saya disebut namanya, betul saya adik dari abang ini. Saya kerjanya memang freelance, uang datang tergantung orderan. Tapi Pak Hakim, kenapa saya menuntut hak mengasuh ibu? Pertama, ibu saya seringkali ditinggal abang saya yang bekerja rutin Senin sampai Sabtu. Kadang abang saya harus keluar kota, dinas ke luar negeri. Ibu saya meminta sesuatu sungkan kalau sama istrinya abang. Nunggu abang pulang, tapi keburu. Banyak sekali yang dirasakan. Pak Hakim, sebagai anaknya saya nggak rela ibu saya itu ditinggalin hanya uang dan peralatan serta materi saya dari abang. Kalau ibu sama saya, percayalah Pak Hakim, saya siap dipanggil 24 jam, saya akan membantu ibu. Minta digendong, saya gendong. Ibu minta diajak ngobrol, saya ajak ngobrol. Karena itu tolong berikan hak saya untuk merawat ibu saya di masa tua. Pak Hakim dengar hal ini nangis. Ini langka, nggak pernah ada, bayangin. Di zaman sekarang ada anak rebutan hak asuh mama. Apa yang diputuskan Pak Hakim? Hakim memutuskan
bahwa hak asuh sang ibu diberikan kepada sang adik, tapi biaya seluruhnya, pengobatan, makan dan semisalnya ditanggung oleh sang kakak. Bertakbirlah sang kakak, Allahu Akbar, kata sang kakak. Pak Hakim telah memutuskan dengan adil. Apa yang dia katakan, didengarkan itu. Engkau sudah dapat jatah merawat ibu. Tolong jangan ambil jatahku memuliakan ibu dan hartaku. Aku nggak rela 1 dinar pun, 1 rial pun keluar dari kantongmu. Itu jatah surgaku. Jangan kau ambil. Tolong apapun kebutuhan ibu ngomong. Jangan keluar dari kantongmu. Tugasmu hanya merawat. Aku yang membiayai. Ini keputusan hakim. Terima ini. Masya Allah. Siapa yang punya anak kayak gini sudah dapat DP nikmatnya surga. Kebayang nggak? Di zaman now ini antara anak, maaf kalau ada yang tersindir, lempar-lemparan. Bang, gantian apa? Ini gue bisa berantem nih sama bini gue nih. Lu ngapain pegang dong? Gantian dong. Abangnya bilang, iya tapi di rumah gue sempit kayak gini, gimana nih? Ini apalagi mama rewel banget nih, ngomel mulu, nanti sama cucu bisa berantem lagi. Tuh, salah-salahin. Ujung-ujungnya apa? Udahlah, taruh aja ke panti jompo lah. Kita tanggung berdua biayanya. Ujung-ujungnya panti jompo. Kenapa bisa begini? Karena sejak awal tidak menanamkan keberkahan dulu sebelum punya anak. Karena anak kalau berkah, maka lahirlah generasi yang anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Dan ingat, anak soleh tidak menganggap ibunya sebagai beban di masa tua. Semiskin-miskinnya anak soleh tak akan membiarkan ortunya sengsara di saat itu. Maka nasihat salah satu bapak kepada istrinya saat menjelang ajalnya, apa yang dikatakan? Didik anakmu jadi orang soleh, bukan orang kaya. Diulangi lagi tuh, didik anakmu jadi orang soleh, bukan orang kaya. Kenapa? Sebab seandainya Allah takdirkan anakmu miskin, insya Allah dengan kesolehannya dia tidak akan membiarkan kamu sengsara di saat kamu tua. Tapi kalau kamu didik anakmu hanya untuk kaya tanpa kesolehan, maka kamu perhatikan banyak orang tua yang justru di masa tuanya berakhir di mana? Di panti jompo. Maka ingat, anak soleh tidak pernah menganggap ibu bapaknya beban, justru berharap supaya ibu bapaknya berumur panjang, semakin terbukalah pintu-pintu keberkahan untuknya. Masya Allah. Maka inilah yang menjadi dasar kenapa kita mencari berkahnya dulu. Kalau berkah yang kita cari, kita dapetin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kalau ternyata sekarang udah mulai muncul masalah, pertama kali diperiksa apa? Bukan urusan teknis, bukan urusan komunikasi, psikologi. Maaf, itu boleh, tapi bukan berarti kita menyepelekan itu. Tapi yang pertama, periksa hubungan dengan Allah, berkah masih ada nggak? Sebab berkah kalau merujuk kepada makna berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kebaikan bertambah, seperti yang tadi saya sebutkan dalam surat Hud 114, akan mengusir keburukan. Maka berkah itu pagar, bahkan dia pasukan pengawal. Ada yang macam-macam di rumah tangga kita akan merusak, ditendang tanpa sadar. Maaf, ibu-ibu kan takut tuh sama pelakor, apalagi ada cerita layangan putus ya. Ibu kan ngeri. Allah yang jaga suami ibu, Allah yang jaga suami ibu. Misalnya ada pelakor yang mau godain suami ibu, Mas gitu ya. Pada saat dikirim WA-nya, karena rumah tangga berkah, tiba-tiba dari sana kuotanya habis. Jadi pas WA, ya kuota habis lagi. Tuh, Allah jaga. Oh, mana gua mau ngomong sama si Mas gitu, nggak bisa. Ada aja cara Allah jaga. Beli pulsa kota, hari ini harus bisa godain dia. Pas digodain, pas banget handphonenya kegeletak. Kita yang baca. Ini siapa ya? Saya istrinya, delete. Berkah. Dia besok mau godain lagi, rencana mau cegat tengah jalan, mau godain. Begitu mau berangkat, ternyata kena stroke. Kita nggak tahu. Ini kayak sadis banget ya sampai kena. Inilah makna berkah. Berkah itu menjaga, bukan kita yang menjaganya, Allah bersama para malaikat. Maka setiap ada masalah, periksa satu. Jangan-jangan di rumah ini berkahnya sudah hilang nih. Suatu hari ada salah satu selebgram yang datang ke saya kaget. Kalau saya sebut pasti kenal nih, tapi jangan kepo ya. Dia ini sudah ribut dengan istrinya sudah lama, tapi di sosial media itu kelihatannya akur banget. Ya, terus dia bilang gini, saya ngikutin saran dari teman saya Ustadz yang ngaji sama Ustadz.
Jujur Ustadz, saya bingung mempertahankannya karena udah ribut, udah bertonton Ustadz. Udah 19 psikolog yang kami datengin. Berarti udah 19 psikolog. Saya berarti yang ke-20 nih. Begini Ustadz, disebutlah masalahnya bla 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 bla. Saya sih ini ikhtiar Ustadz. Kalau ternyata memang udah nggak bisa lagi ya mau gimana lagi. Ya follower berkurang bodo amat dah. Intinya gitu. Udah ribut soalnya. Udah 19 psikolog datang. Kemudian ketika dia nanya sama saya, ternyata dia sudah ikut seminar komunikasi efektif dengan pasangan, psikologi pasutri, udah pala buku Man from Mars, Woman from Venus, ya, Bencong from Jamban kan gitu. Bingung tuh. Itu sampai segitunya. Sudah baca buku itu. Akhirnya begitu ketemu saya nanya gini doang. Sholatnya gimana Mas? Dia langsung Mas Ustadz, sholatnya gimana? Sholat subuh jam berapa? Saya nanya gitu doang. Tiba-tiba dia ngomong, astagfirullah. Dari konsultan yang nanya 19 psikolog nanyanya sudah berapa lama nggak berhubungan intim, ngomong I love you sudah berapa kali, sudah punya waktu berduaan nggak couple time, ya, sudah memberi hadiah nggak, pernah mengatakan ini nggak, itu pertanyaannya. Giliran saya tahu kan saya bukan psikolog, makanya saya nggak nanya yang lain, cuma nanya, ya karena Ustadz nanya beda. Sholat subuhnya gimana? Akhirnya jujur-jujuran, sholatnya jam 8, sholat subuh. Itu saya bilang, sholat apaan? Sholat duha pakai kunut, saya bilang. Udah nggak bisa ngomong lagi, speechless, nggak bisa ngomong, dia malu, dia bilang. Akhirnya saya jelasin panjang lebar. Penghancur pertama dari rumah tangga, di mana keberkahan itu dicabut ketika sholat sudah di Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Kelak akan muncul di belakang mereka generasi yang suka mengabaikan sholat kemudian mengikuti hawa nafsu. Allah katakan apa? Mengabaikan sholat, bukan meninggalkan sholat. Mengabaikan sholat aja efeknya mengikuti hawa nafsu. Baru mengabaikan. Maksud mengabaikan gimana? Sholat sih sholat, tapi sholatnya pas injury time. Saat subuh menjelang asar, subuh menjelang asar ya. Bablas soal tidur ya gitu, pas asar baru bangun. Ada yang kayak gitu, bahaya. Kalau ada yang kayak gini bahaya. Itu sholat itu yang menjadi pagarnya. Makanya ketika Nabiullah Isa alaihissalam di surat Maryam ayat 30 menceritakan rahasia keberkahan hidupnya. Jadi kalau ditanya Nabi siapa nabi yang hidupnya diberkahi dimanapun dia berada? Semua nabi sebenarnya hidupnya diberkahi, tapi ada pernyataan Quran yang menyebutkan inilah sosok nabi yang dimanapun dia berada berkah. Orang kalau dimanapun dia berada berkah berarti dalam pekerjaannya sukses, rumah tangganya sukses, di pertemanan sukses, jabatan pemerintahan sukses, karena di mana aja berkah. Siapa yang dimaksud? Yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Apa kata beliau? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku dijadikan hidupku berkah dimanapun aku berada. Apa rahasianya sehingga seorang Nabiullah Isa alaihissalam bisa hidupnya berkah? Beliau sebutkan rahasianya. Wa usani bis shalah, dan aku diwasiatkan untuk sholat. Wa zakah, menunaikan zakat, madum tuhaya, sepanjang hidup aku. Jadi sepanjang hidup sholat dan zakat. Sholat ini yang pertama kali disebut. Makanya kalau sholat sudah mulai berantakan, pasti masalah rumah tangga mulai muncul. Satu aja mulai, suami mulai sholatnya belang bentong, mulai nggak ke masjid, mulai buru-buru. Ibu-ibu sama sholatnya buru-buru pasti. Kalau sholat buru-buru saya yakin orangnya emosian. Orang yang emosian itu tahu kenapa? Yaitu yang sabarnya tipis. Anak berulah dikit, ya Allah, pukul nih. Kamu tuh mama tuh capek. Yang kayak gini, saya bisa pastikan sholatnya buru-buru. Kalau sholat gitu. Makanya kalau mau tahu kualitas sabar kita menghadapi anak, diukur dari kualitas sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat digandeng oleh Allah, karena inilah bentuk indikator kita melihat situasi. Siapa yang
sholatnya dalam keadaan ngantuknya masih tetap khusyuk, masih tetap tumak ninah, maka saat capek dan lelahnya pun dia masih sabar. Ibu, bapak habis pulang bepergian capek, tapi waduh sholat, ya dah Allah. Ketika dia sholat, walaupun dia lelah, tapi masih khusyuk. Allahu Akbar. Tapi pasti ini iler nggak netes. Khusyuk, bang, ya Allah khusyuk banget bang gua, toto. Itu beda perkara. Ini benar-benar khusyuk. Allah, padahal ngantuk banget. Maka orang ini bisa dipastikan kesabarannya kuat. Makanya kalau ada ibu yang bilang, itu susah banget Ustaz, saya nggak sabaran sama anak, pasti ibu sholatnya buru-buru. Kok Ustaz bisa tahu? Emang begitu. Rumusnya udah ketahuan. Berarti kalau pengen kita benar-benar melatih menghadapi anggota keluarga yang ngeselin diri, bagaimana supaya sabar? Perbaikilah sholat. Banyakin sholat. Sholat di rumah, sholat sunnah banyakin. Karena dalam hadis riwayat Tirmizi, Allah menjadikan rumah yang di dalamnya ada sholat dengan kebaikan. Khaira. Jadi Pak, termasuk diajarkan oleh para ulama, kalau sempat ya, kalau sempat azan berkumandang subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai azan, sholat sunnahnya di rumah dulu, sholat qobliyahnya, berangkat ke masjid. Di masjid kalau masih sempat sholat tahiyatul masjid, cukup ya. Oke. Maghrib, habis sholat maghrib, kalau nggak ada kajian, niatnya ba'diyahnya di rumah aja. Semakin banyak sholat sunnah di rumah, itulah penjaga kebaikan. Kalau sempat, tapi ada yang nyiasatin begitu, nanti saat badi di rumah, begitu di rumah ngobrol, di rumah ngopi, nyemil gorengan, kagak sholat. Yang punya perilaku kayak gini udah di sini aja deh, daripada kagak sholat juga, ngakal-ngakalin. Maka tugas ibu ngingetin, Pak, udah sholat badiah belum? Oh iya. Nah, makanya kalau yang kira-kira kalau di rumahnya kelupaan, udah di sini aja. Kalau kelupaan, tapi kalau sempat mendingan di rumah. Karena semakin banyak di rumah itu adanya sholat, semakin banyak kebaikan, dan situlah Allah mengusir keburukan-keburukan. Maka pertanyaan saya yang sepele sama selebgram ini itu bikin dia kaget. Oh sholat, iya, nggak usah nanya dulu. Mau belajar psikologi Pak Sutri mah belakangan. Periksa harta bapak, periksa kenapa anak bandel, bukan sekedar karena bukan masalah psikologi Pak Sutri, tapi masalah keberkahan juga, rizki yang bapak kasih bagaimana, bener nggak? Hati-hati kalau harta haram yang kita berikan, walaupun banyak, ingat harta itu menjadi pintu masuknya setan mengalir dalam tubuh anak kita, mengalir. Setan ngalir dalam tubuh, dia akan menjadi sponsor utama kemaksiatan anak. Wajar ada anak muda yang kalau diajak dugem spontan jam 2 malam bangun, melek. Kok bisa lu ya bisa bangun tengah malam? Mau dugem bro, dugem bangun. Giliran dugem, kenapa? Karena setan mengatakan dugem ini disponsori oleh setan, disponsorin, makanya melek. Ada tim horenya. Tapi begitu dia masuk dalam majelis ilmu, baru nyender tiang dikit, maaf nih, nggak nyindir, jangan tersindir. Itu yang hati-hati deket tiang ya. Kalau sesekali wajar, tapi aku sering banget evaluasi sumber makanan. Suatu hari saya kan diundang isi kajian di sebuah BUMN di Kemayoran. Dulu karena nggak ada supir, malam-malam tuh saya malas bawa kendaraan, nyetir sendiri. Ya, bawanya ngantuk juga kan, capek itu seharian. Makanya saya pesan ojek online. Ngisinya itu habis maghrib, selesainya jam 8 jam 9 lah. Dari Kemayoran rumah saya di Bambu Apus Taman Mini. Pas banget saya pesan ojek online mau pulang, dapat supir Gojek yang ramah, tapi memang banyak ngobrolnya, banyak nanyanya. Padahal sudah lagi capek. Ada aja pertanyaannya, oh bapak selamat malam, mau pakai helm apa enggak? Pakai. Perlu pakai masker pak? Enggak usah. Saya duduk berangkat, ada aja basa-basinya. Padahal saya udah jawab singkat sengaja, dan juga saya capek. Bapak kerja di sini pak? Enggak, saya bilang. Diam kan? Tiba-tiba, oh kerja di mana pak? Di mana-mana. Sengaja, biar bilang gue capek dia nanya. Oh bapak kerjanya banyak amat ya pak, di mana-mana. Emang kerjanya apa pak? Ya lain orang kepo banget. Oh, saya ngajar. Oh ngajar, ngajar apa pak? Saya ngajar ngaji. Oh bapak ustad. Wah pas banget nih, boleh saya nanya nggak? Lah dari tadi saya udah nanya. Dari tadi udah nanya. Dia bilang, ya udah sekalian ketahuan ustadnya kan, udah, ya udah, mau nanya apa? Wah pas nih pak ustad. Untung untuk pak ustad. Ini udah sebulan ini saya kepikiran nih pak ustad.
Kenapa? Saya kan supir Gojek, Pak Ustadz. Saya tuh ditawarin aplikasi yang ditanam di handphone saya sebagai supir Gojek, yang aplikasi ini fungsinya memblok semua orderan makanan GoFood, larinya yang saya pilih ke saya doang. Ini biar ningkatin poin, katanya ada ya, saya nggak tahu ya. Ini supir Gojek kalau ada tuh cerita ya. Performan bakal naik di akhir bulan, bonus turun, banyak buat kita. Ini kata teman saya cuma 100.000 doang, habis itu lu untung segalanya, lu bisa ngakal-ngakalin deh, lu mau ambil di mana, lu yang atur. Ini katanya cuma orang-orang terpilih doang, Pak Ustadz, saya termasuk yang dapat. Ya saya bilang, oh emang modusnya kayak gitu Pak, semua orang berjualan kayak gitu, Bapak doang. Menurut Bapak, menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Saya jawabnya gini, boleh aja, tapi terima konsekuensinya. Konsekuensinya apa Pak Ustadz? Habis ini istrinya sulit diatur, anaknya suka ngelawan. Langsung dia diem, tiba-tiba ngagetin saya, pantes. Oh iya, itu sampai nyetir tuh, kaget saya. Oh pantes nih Pak Ustadz. Ini ketemu juga jawabannya. Kenapa Pak? Jadi gini Pak Ustadz, anak saya pertama kan di Bogor, pesantren SMP. Saya tuh 2 minggu yang lalu agak kesel sama anak saya. Ujuk-ujuk nelpon ngomong gini, Pak, lain kali kau ngirimin uang bulanan yang halal-halal aja ya, jangan yang haram-haram. Saya tersinggung, nih anak pada mana gitu. Terus saya nanya, emang kenapa sih kamu nanya gitu? Soalnya udah sebulan ini hafalanku nggak nambah-nambah. Kata ustadku, pencegah pertama Quran nempel di otak, makanan, kata ustadnya. Langsung bapaknya istighfar banyak tuh. Gue pengen anak soleh, hartanya haram. Makanya waktu saya ke Subang, itu lucu. Saya ketemu sama ustadz pimpinan sebuah pesantren. Saya ngisi di sana. Saya lupa nama pesantrennya. Itu saya pengen kenalin tuh. Jadi gini, dia ngisi daftar apa yang namanya ya. Jadi biaya masuknya lucu. Maksud saya aneh. Biayanya gini, biaya uang gedung, uang perbaikan jalan, gitu doang. Kan saya nanya nih, santri kan pada tinggal di sini kan Ustadz? Iya. Selama tinggal sini makan kan ya? Kok nggak ada biaya makan? Kata dia, makannya dari kami. Saya alhamdulillah punya kebun, itu bisa ternak untuk makan anak-anak. Kenapa begitu? Kenapa nggak dibebankan ke orang tua? Soalnya kalau dibebankan ke orang tua, kami nggak tahu orang tua mana yang hartanya yang benar bersih, mana yang enggak. Kalau bapaknya ustadz, hartanya bersih, itu anak bakal pintar terus-terusan, hafal Qurannya lancar, jadi anak soleh, produk terbaik kami. Giliran kalau ini bapaknya ternyata hartanya haram, dia jadi biang nih bang di pesantren. Justru resek nanti sama teman-teman yang lain, jadi biang kerok nih. Demi prinsip keadilan, semua santri ustadz di sini makannya dari hartanya ustadz. Oh, saya bilang boleh juga, saya bikin pesantren nanti kayak gini nih. Saya bilang gitu, iya, kan nggak mungkin setiap orang tua ditanya satu-satu. Maaf Pak, kerjanya apa ya Pak? Halal nggak Pak? Halal nggak? Jujur Pak, jujur. Ini buat anak nih, buat anak. Bapak kok haram, anak nggak hafal nih, nggak hafal kan nggak mungkin. Bapaknya bingung kan? Nggak mungkin juga. Akhirnya kan Pak Runda, ini bener. Makanya saya bilang nih, termasuk jaga asupan, karena pencabut keberkahan itu harta haram. Adam dan Hawa mesra di surga, tapi tiba-tiba karam rumah tangganya gara-gara dosa namanya salah makan. Nama dosanya salah makan. Allah keluarkan mereka dari surga, terpisah di dunia. Allah keluarkan mereka ke muka bumi. Kalau keluarnya bareng-bareng namanya liburan. Keluarnya beda. Adam di India, Hawa di Arafah. Satu di Asia Selatan, satu di Asia Barat, Jazirah Arab. Gara-gara dosa salah makan, rumah tangga karam hingga berpuluh-puluh tahun. Setelah Allah ampuni, akhirnya bersatu kembali. Kesimpulannya, karena ini materi pengantar kita memahami keluarga. Pertama kali jika sudah mulai muncul masalah, periksa dulu seberapa banyak keberkahan dalam rumah. Apa yang menyebabkan rumah ini banyak ada masalah? Penyakitan, utang nggak pernah selesai, berantem mulu sama pasangan, mertua ikut campur, anak ngelawan. Periksa sumber-sumber penghancur keberkahan. Dan ingat hadis yang akan saya bacakan setelah ini, inilah penghancur rumah tangga. Rasulullah memulai hadis ini disebutkan dalam kitab Shahihut Targhib, disampaikan oleh Imam Ahmad. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Ingat hadisnya dimulai dengan sumpah. Kata Ibnu Abbas, kalau hadis dimulai dengan sumpah, ini hadisnya penting banget. Apa kata beliau? Ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yukhdisuhu ahaduma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, mesra, akrab, kompak, kemudian berpisah alias bercerai. Ingat nih ya, dulunya mesra, kompak, akrab, manggilnya ay, beb, ya, ayam, bebek kan gitu ya. Setelah cerai nyet kan gitu, ay, beb, nyet gitu ya. Ada yang lebih halus, ikan asin tuh ada. Nah, ada kayak gitu tuh. Nah, nggak boleh. Dulu mesra, kompak, tiba-tiba keluar kalimat
illa bidzambin yuhdisuhu adama, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kalau ditanya apa penghancur keberkahan, ada dosa di antara kita yang belum Allah ampuni, khususnya dosa-dosa besar. Itulah kenapa dalam sesi konsultasi konseling sama saya sodorkan 10 dosa besar menurut Imam Adz-Dzahabi. Tolong di checklist apa yang pernah Anda lakukan. Kalau nggak ada tiga-tiganya, udah nggak ada 10-10-nya, udah kita bicara teknis. 1, syirik. Dulu ada, ini ceritanya lucu juga, seorang suami datang, ya istrinya berantem sebagai ribut sama istrinya. Saya baru datang, saya naik gini, dulu pernah ke dukun ya. Pertanyaan saya nih, kok Ustaz tahu? Langsung istighfar. Iya, soalnya wajahnya beda banget, jauh banget sama istrinya. Langsung saya langsung tebak, istrinya cakep banget lah dia. Aduh, dia bilang enak lah. Kok Ustaz tahu sih? Saya mau bilang, ya siapa yang nggak tahu? Kalau didudukin orang juga sadar, ini pelet ya. Itu dia ngakuin. Nah itu saya bilang. Jadi awal sudah bilang, aduh, udah checklist lagi, zina nggak pernah, riba ada, durhaka orang tua ada, ninggalin sholat dulu pernah, aduh, banyak banget. Udah kalau udah kayak gitu nyerah deh, istighfar aja. Nanti urusan teknis nggak, ngomong komunikasi ntar, perbaiki dulu nih. Kalau Allah udah ampuni, insya Allah seperti Adam dan Hawa, ujung-ujungnya kan ketemu lagi, kan udah kepisah, kan logikanya kan nggak mungkin ketemu. Kebayang nggak Pak, satu di India, satu di Arab, di zaman dulu, kok bisa ketemu? Emang dulu ada GPS gitu? Ya suruh Hawa share location dong, ya mau nyari kamu gitu, nggak mungkin. Itu beda negara, nggak usah beda negara. Saya aja pernah nyari emak saya di Tanah Abang, itu gara-gara handphone emak saya mati, 3 jam nggak ketemu. Saya sampai stres nih kalau hilang anak durhaka nih. Nyari, saya udah bilang, Mak di sini bentar ya, masa zuhur di lantai 11. Ya udah sini ya. Bisa lantai 11 turun nggak ada. Saya telepon mati handphonenya, astagfirullah, nyari keringetan sama kata, nyari lagi nggak ada. Baru kepikiran, nanya ke bagian informasi, diumumin dan sebagainya, nggak ketemu juga. Baru ketemu, ujung-ujungnya di musola juga pas asar, dari zuhur sama asar. Itu bayangin nggak? Bayangin itu satu gedung, nggak ketemu. Gimana kalau kita udah beda negara? Logikanya nggak mungkin ketemu. Tapi Allah yang menentukan jodoh, Allah yang memberikan jalan. Logika manusia nggak bakalan bisa memenuhi cara Allah. Logika manusia itu rendah. Bayangin, Adam India, satu di Arab, kan nggak mungkin ketemu. Logikanya zaman dulu tuh gelap, hutan, nggak ada ojek online, nggak ada. Mau nyari gimana? Yang kedua, waktu Adam nyari Hawa, kalau secara logika manusia biasa kan bisa aja dia kepatok ular mati. Lagi nyebrang, tiba-tiba nyebrang ke jurang mati, kan bisa. Hawa sendirian di Arafah, kebayang nih perempuan sendirian di Arafah 40 tahun, kok bisa hidup? Emang ini bisnis online gitu? Jualan Tupperware, Oriflame, hijab Alila, cek IG aku ya sis, nggak ada. Kok bisa hidup? Allah yang ngasih rizki. Itulah logika Allah, itulah cara Allah. Cara Allah menentukan, logikamu nggak bakal nyampe. Logikanya 40 tahun wanita sendirian kok bisa hidup? Allah yang buat hidup. Allah jaga. Makanya seorang, kalau ada ibu bilang, saya nggak bisa soalnya, ya gimana Ustaz? Saya kalau gini, saya rizki saya kan digantung suami. Udah rusak akidahnya. Nggak bener, yang memberi rezeki itu Allah. Makanya Hawa dapat, ketika dia dapat rezekinya, ketika ketemu aja udah sepuh, umurnya ratusan tahun, kakek nenek ketemu, udah menepus logikanya. Lah kok bisa hamil? Wajib hamil. Itu banyak sekali penjelasan dari sisi akidah. Maka perhatikan di sini, siapa yang punya masalah, bacalah doa Nabi Adam. Inilah wiridnya orang yang sedang dilanda konflik dalam rumah tangga. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doa ini, maka Allah akan ampuni, tunjukkan mana dosa kita, Allah ampuni, dan setelah itu Allah perbaiki hubungan. Waktu yang membatasi kita, itu saja bisa sampaikan. Tadi saya mau menteng buku ini, cuma mau ngasih tahu ya, buku yang saya tulis sebenarnya ini sebagian sudah ada yang punya, sudah ada yang beli, tapi tadi asisten saya bilang diumumin aja karena udah mau habis, udah cetak 10.000, udah mau habis yang 10.000. Ini adanya cuma di online dan ada jual di luar. Buku ini buat para ayah, saya dedikasikan agar ayah benar-benar menjadi pahlawan dalam keluarga, jadi sosok yang bertanggung jawab, laki-laki yang dibanggakan oleh istri dan anaknya. Ayahlah yang menjadi sosok yang selama ini hilang, dicari pahlawan milenial zaman now. Anak-anak zaman now kagum sama pahlawan fiktif. Ada Superman, Spiderman, Iron Man, Aquaman, Frutangman, Sosroman, Mizonman, ada Hanoman dan Salesman. Kita butuh pahlawan baru, Fatherman.
Inilah ayah. Ingat, Superman is dead but Fatherman is still alive. Insya Allah. Para istri yang selama ini curhat, suami saya nggak peduli, nggak pernah peka, saya begini, berikan hadiah buku ini. Mudah-mudahan suami tersadarkan, I'm Fatherman. Sayalah pahlawan itu. Bagi ibu yang mencari calon mantu, maka syarat pertama ketika dia datang, maaf, udah baca bukunya Ustadz Fatherman? Belum, maaf saya nggak terima. Begitu Alphard datang, punya Alphard ya jadi. Ternyata Fatherman kalah sama Alphard, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Ada yang mau nanya sebelumnya? Yang mau nanya persilakan. Ibu dan bapak, karena udah malam, saya nggak tahu selesainya biasanya jam berapa. Ini kajian pertama ya? Kajian pertama ya, iya. Ntar kita sepakati selesai jam berapa. Udah mau jam 9. Ya, ada yang mau nanya? Kalau nggak apa-apa. Dan waktu aja karena udah malam juga. Besok saya ada kajian pagi. Mudah-mudahan kita lanjutkan. Kalau nggak ada halangan, insya Allah kajian kita dimulai setiap malam Ahad. Ada yang mau nanya? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah dengar katanya ada hadisnya yang bilang kalau anak itu usil, suka iseng gangguin kakaknya atau iseng lah gitu. Katanya itu bagian dari gangguan setan atau bagaimana gitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, saya belum pernah mendengar hadis itu. Belum pernah dan nggak tahu kalau ada hadis yang bunyinya seperti itu. Karena kalau keisengan dianggap gangguan setan, maka anak-anak di zaman Rasul itu banyak juga yang iseng. Husain misalnya iseng naikin punggung Nabi pas saat Rasul lagi sholat. Dan Rasul nggak pernah bilang nih naik punggung saya ini habis kena setan nih, nggak pernah. Atau misalnya salah satu yang dilakukan oleh anak-anak di kota Madinah, yaitu misalnya iseng misalnya memasukkan misalnya makanan yang yang jadi kurma itu dicampur dengan sumber dengan batu, iseng ngerjain doang, bergigit keras. Tidak ada penjelasan tentang hal itu. Wallahu alam, kalaupun ada, mungkin saya yang fakir ilmu ini belum menemukan hadis ini. Tapi kalau ditanya keisengan itu, pertama, apakah itu sebuah pelanggaran syariat atau hanya sekadar bentuk dari naluriah seorang anak? Maka jangan terlalu dipikirkan. Karena keisengan beberapa faktor. Pertama, iseng adalah eksplorasi tentang kecerdasan yang sedang tumbuh. Sebab ciri anak cerdas senantiasa melakukan keeksplorasi. Beda dengan anak yang yang sudah di bawah kecerdasan atau tertekan, biasanya dia pasif. Makanya kalau anak yang cerdas dia aktif, bahkan melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu tanda kecerdasan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yang iseng bentuk dari keakraban. Akraban itu dimulai dengan melakukan hal yang kadang-kadang di luar dari bentuk dari yang formal. Ya, suatu hari berkata salah satu sahabat, ya kalau tidak salah Hamzah, kepada Umar bin Khattab, "Kaifa asbahta ya Umar?" Bagaimana kabarmu wahai Umar? Apa lakukan Umar ketika ada nanya kabarnya? Kalau kita ditanya, "Gimana kabarnya wahai Umar?" Kalau kita ditanya jawabannya apa? "Alhamdulillah bi khair." Kalau Umar enggak, jawabannya mukul, jebret. Sakit nggak? Sakit. Tanda saya baik-baik aja. Buktinya masih bisa mukul antum. Ya, kalau saya sakit pukulannya lemes gitu. Tapi karena saya sehat bisa mukul antum. Itu bahasa komunikasi Umar dengan Hamzah yang badannya gede. Jadi kalau kita lihat itu juga bentuk akraban. Banyak kadang-kadang ngerjain. Rasulullah sama Ali, karena Ali itu iseng tuh diambil makanan di depan Rasulullah. Ya kan bijinya, ya ketika Rasulullah makan kurma, bijinya taruh depan Rasulullah. Kemudian Ali ngiseng sama bercanda, "Ih Rasulullah rakus banget, bijinya makannya banyak banget," gitu ya. Kata Rasulullah, "Kamu lebih rakus, bijinya aja dihabisin semua sampai nggak ada," kan kata Rasulullah. Sampai dikerjain lagi Rasul. Dan biasa. Jadi ada hal-hal seperti itu yang dialami oleh Rasulullah. Bahkan ada sahabat yang isengnya itu keterlaluan, seperti Nuaiman Al-Ansari dengan Suwaibat, diceritakan pada saat dia melakukan ekspedisi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nuaiman ini kan sahabat yang senang bercanda, senang ngocol gitu. Karena bercanda kadang-kadang keterlaluan. Maka Suwaibat tadi pengen ngerjain. Salah satu cara ngerjainnya apa? Waktu Nuaiman lagi makan, tiba-tiba Suwaibat mencegat kafilah dagang dari Persia. Apa katanya? Berhenti. Begini Tuan, saya ini kafilah dagang yang sedang kehabisan uang. Saya mau jual budak saya murah. Jual murah berapa? Tuh budak saya lagi makan. Yang ditunjuk ada Nuaiman. Nuaiman lagi makan. Pada temannya dibilang budak gitu ya. Berapa harganya? Terserah Tuan harganya berapa. Yang penting deal. Tapi gini Tuan, budak saya ini agak stres. Jadi Tuan ngambilnya pakai tali biar nggak kabur. Oh iya, yaudah, kira pakai tali gitu. Gitu. Nuaiman lagi makan, kayak gitu. Begitu ditarik, apa-apa nih? Ya, saya udah beli kamu dari majikan kamu. Enak aja, seorang merdeka bukan budak. Emang kamu stres kata majikan kamu. Tarik ini. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Aduh, Nuaiman lagi. Itu disebut Abu Bakar. Iseng nggak? Iseng.
Jadi kalau ditanya saya nggak tahu apakah hadis ini penjelasannya. Tapi Nuaiman ini sahabat ahli Badar. Kata Rasulullah ahli Badar jamin masuk surga. Nah jadi kalau bertanya tentang yang jelas keisangan dalam Islam itu punya kaidah. Pertama, tidak boleh melakukan hal yang melukai. Seperti misalnya mengunuskan pedang. Ada sahabat pernah mengunuskan pedang bercanda, Rasulullah tegur, nggak boleh bercanda seperti itu. Tapi ya insya Allah lain waktu kita lanjutkan. Insya Allah kalau nggak ada halangan setiap pekan pertama malam Ahad mudah-mudahan kita rutin mengkaji materi, karena ini bapak-bapak spesial nanti saya membahas yang terkait dengan peran ayah termasuk yang ada dalam buku Fatherman ini. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak saya menjadi sosok ayah yang dibanggakan oleh keluarganya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.